Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Mulidia. Saya di sini sebagai moderator dalam kegiatan FGD kali ini. Sebelum memulai kegiatan FGD kali ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Puspa Julita dan Reviza Ananda sebagai notulen. Ada juga Miranda Amelia sebagai dokumentasi, dan ada Dea Marinda sebagai asisten moderator. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada kakak yang telah bersedia menjadi informan kami dalam kegiatan FGD kali ini. Baiklah, kita mulai aja untuk pertanyaan yang pertama. Tentang apakah yang dimaksud dengan gizi seimbang menurut kakak? Jadi gini, yang dimaksud gizi seimbang itu, jelaskan ya suaranya? Iya kak, jelas. Gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kita kan sebenarnya tiap orang tuh punya kebutuhan tubuh masing-masing. Kan beda berat badan, beda tinggi badan, itu beda kebutuhannya kan. Nah, apa yang kita makan tuh setidaknya harus memenuhi BMR-nya kita, basal metabolic rate. Jadi kayak kita tuh punya, misalnya saya punya 1.700 kalori per hari. Nah, itu tuh harus terpenuhi. Gimana caranya harus terpenuhi sama makanan atau asupan yang kita makan dalam sehari. Nah, kalau misalnya nggak terpenuhi, itu nggak bisa disebut gizi seimbang. Dan kalau mau disebut gizi seimbang itu harus terpenuhi 1.700-nya, kalau nggak minimal mendekati kayak misalnya 1.650 atau misalnya lebih sedikit pun kayak misalnya 1.700 sekian. Terus gizi seimbang itu harus ada lauk pauknya, harus ada makanan pokoknya, harus ada sayur, buah, dan semuanya tuh harus ada. Nggak cuma kita makan, kita cuma makan sehari, makan buah doang, sayur doang, nggak kayak gitu. Jadi gizi seimbang itu yang semua makanannya tuh kan ada gitu di situ. Karena dasarnya tuh nggak ada satupun makanan yang sempurna gitu. Jadi kita butuh banyak banget semua makanan buat kita makan, tapi ya kayak balik lagi ke tadi, jangan melebihi dari kebutuhan kita dan jangan kurang dari kebutuhan kita. Gitu. Itu gizi seimbang. Oh, baik kak. Kita lanjut pertanyaan yang kedua ya kak. Apa saja kakak lakukan untuk mendapatkan gizi yang seimbang? Sebenarnya kalau gizi seimbang itu, dari gizi sendiri itu punya 10 pesan gizi seimbang. Sebentar ya. Nah, 10 pesan gizi seimbang itu yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kenapa kita harus mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan tuh? Karena balik lagi kayak tadi, nggak ada satupun makanan yang sempurna, yang semua jenis kandungan tuh ada di sana, nggak ada. Jadi kita butuh banyak makanan untuk mencukupi kebutuhan gizi kita. Dan di alam ini kan banyak banget makanannya gitu. Nggak mungkin kan kita makan itu aja. Itu salah satu cara kita untuk mensyukurinya. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Selain kita butuh makanan-makanan pokok seperti karbohidrat atau protein seperti lauk pauk, kita juga butuh mineral dan vitamin, yang salah satunya tuh sumber mineral dan vitamin itu ada di buah-buahan dan di sayuran. Dan vitamin mineral itu tuh nantinya akan mengandung banyak serat yang dibutuhin tubuh untuk memperlancar kita tubuh kita memperlancar tubuh kita memperlancar pencernaan kita. Jadi tubuh kita mencernanya akan jauh lebih lancar kalau misalnya kita adanya serat gitu. Jadi maaf ya kalau misalnya kita udah makan, nanti kan akhirnya bentuk akhirnya adalah sebuah tinja atau feses ya. Kalau misalnya kita nggak pakai serat, itu fesesnya tuh akan lebih sulit dikeluarkan gitu.
Kalau yang ketiga itu ada konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Protein itu ada dua jenis, yaitu ada protein hewani dan nabati. Protein hewani itu sumbernya dari kayak daging ayam, sapi, ikan, telur, udang. Terus kalau misalnya nabati itu seperti tahu, tempe, oncom, kacang kedelai, kacang hijau, atau kacang-kacangan. Nah, terus yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Balik lagi kayak tadi, nggak ada makanan yang sempurna. Dan kita makan ragam makanan pokok tuh biar nggak bosan juga gitu. Contohnya kayak misalnya sumber karbohidrat tuh yang kita tahu orang Indonesia nih biasanya ngerasa belum makan kalau belum makan nasi biasanya. Padahal sebenarnya makanan pokok itu banyak, bukan hanya nasi doang. Kita bisa ganti pakai kentang, ubi, atau singkong, roti, jagung, itu juga sumber karbohidrat. Terus batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Karena apapun yang berlebihan itu nggak akan baik buat tubuh kita. Contohnya makanan manis itu seperti gula. Gula itu kalau menurut Kemenkes dia cuma 4 sendok dalam sehari. Kalau garam itu hanya 1 sendok teh. Gula tadi 4 sendok makan. Kalau garam itu 1 sendok teh dan minyak itu 5 sendok makan per harinya. Terus kalau selanjutnya biasakan sarapan pagi sebelum aktivitas. Kita kadang lupa kalau misalnya mau aktivitas itu kadang karena buru-buru mungkin atau nggak sempat waktunya kita malah langsung aktivitas aja. Padahal tubuh kita tuh meskipun pagi kita belum terlalu banyak melakukan aktivitas, tubuh kita tetap butuh energi. Nah, energinya itu tuh harusnya dicukupi sama sarapan. Sedikit aja sebenarnya kalori yang dibutuhkan pagi hari itu tidak sebanyak makan siang dan makan malam. Dan sebenarnya bagi kita pelajar misalnya gitu ya, bagi para pelajar itu sarapan pagi itu sangat penting karena menurut penelitian sarapan itu bisa menambah 22% konsentrasi kita dalam belajar. Lalu ada minum air putih yang cukup dan bersih. Kita tuh dianjurkan minum 2 liter sehari atau 8 gelas dengan ukuran 230 ml. Supaya tubuh kita tuh tidak dehidrasi. Terus yang ke-8, baca label pada kemasan pangan. Kadang kan ada orang yang kayaknya nggak penting gitu ya buat baca-baca. Kalau mau beli makan tuh ambil langsung aja gitu ya. Yang penting kita pengen. Dan biasanya yang kita lihat itu bukan masalah label pangannya, tapi kayak harganya dulu kan, bukan label pangannya. Padahal kadang ada orang yang misalnya contohnya yang punya diabetes mellitus, dia nggak bisa, dia intoleran sama gula yang terlalu banyak gitu kan. Atau mungkin ada orang yang ternyata alergi sama kacang, atau misalnya ada alergi sama susu. Nah, siapa tahu di dalam satu pangan itu terkandung kandungan tersebut. Nah, kalau misalnya untuk orang-orang yang seperti itu lebih baik baca dulu labelnya pada kemasan pangannya. Oh, ada nggak zat-zat yang intoleran sama tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya tuh selain kita tahu juga tanggal kadaluarsanya, kita tahu apa aja yang nanti bakal kita makan gitu. Terus yang ke-9, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Tangan kita itu kan banyak sekali bakteri ya, dan dari tangan kita tuh kita bisa makan, kita kadang megang wajah, megang hidung, dan itu tuh bisa jadi penyalurnya bakteri atau virus. Nah, kalau misalnya kita cuci tangan dulu sebelum makan atau sebelum melakukan aktivitas apapun, itu jadi jauh lebih ngejaga diri kita sendiri dari hal-hal yang seperti bakteri atau virus. Lebih aman buat diri kita sendiri juga. Yang ke-10, olahraga teratur dan pertahankan berat badan normal. Sebenarnya olahraga atau aktivitas fisik itu nggak melulu harus jogging, harus lari, harus renang, enggak. Kita ngerjain pekerjaan rumah tangga kayak misalnya nyuci piring, kita belajar, kita nugas, atau kita lari-lari santai, atau kita beresin pakaian atau apa, itu juga sebenarnya udah aktivitas fisik. Atau mungkin kalau misalnya kita lagi di kampus, kita naik turun tangga, itu juga udah aktivitas fisik. Dan kalau bisa tiap hari itu minimal 30 menit per hari. 30 menit sehari, dalam sehari kita harus melakukan aktivitas fisik. Udah itu.
Baik, Kak. Pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat Anda, sebenarnya berapa kali kita makan dan seperti apa porsi yang baiknya? Kalau yang saya tahu ya, dari yang saya pelajari, sebenarnya makan itu ada 5 kali. 5 kali itu pertama makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Makan pagi itu kisaran jamnya dari jam 7 sampai jam 9. Maka selingan pagi itu dari jam 10 sampai jam 11, makan siang itu dari jam 12 sampai jam 2, selingan sore dari jam 3 sampai jam 5 sore, makan malam dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, terus gizi juga punya pedoman tumpeng gizi. Nah, kalau dari tumpeng gizi sendiri, maka tubuh kita itu minimal harus dicukupi kebutuhannya sekitar 2 liter atau 8 gelas dengan ukuran 230 ml. Lalu untuk makanan pokoknya, porsi makanan pokok atau sumber karbohidratnya itu sebanyak 3-4 porsi makan. Untuk vitamin dan mineralnya seperti buah, sayur itu 3-4 porsi untuk sayuran dan 2-3 porsi untuk buah-buahan. Kalau untuk kayak lauk pauk, sumber protein kayak ikan, daging, atau mungkin seperti produk olahan susu, itu sekitar 2-4 porsi. 2-4 porsi. Tapi dalam ukuran yang kecil, bukan dalam ukuran yang besar. Terus juga kalau itu udah semua ya, udah makanan pokok, buah sayur, dan lauk pauk. Kalau untuk kayak bumbu-bumbunya ya balik lagi kayak tadi. Sehari itu maksimalnya 4 sendok makan gula, 5 sendok makan minyak, dan 1 sendok teh garam. Itu porsi makan gizi seimbang menurut tumpeng gizi dari Kemenkes. Udah itu. Oke, Kak. Pertanyaan yang keempat, apa saja dampak yang bisa didapatkan apabila kita kekurangan atau kelebihan gizi? Dari kekurangan dulu ya. Kalau misalnya kurang, yang paling pertama kita lihat itu adalah penurunan berat badan. Terus kita kadang kehilangan konsentrasi atau kesulitan berkonsentrasi, itu bisa jadi karena tubuh kita kekurangan zat gizi. Terus kulit kita pucat atau misalnya kulit kita itu kering, dehidrasi. Terus rambut kita itu kering dan rontok. Terus badan kita juga mudah ngerasa lelah. Kan anggap aja tubuh kita itu kayak handphone atau mesin. Kalau misalnya kita konsumsi makannya kurang dari apa yang dibutuhin tubuh kita, otomatis nanti misalnya baterainya low gitu, tubuh kita juga baterainya low misalnya karena kekurangan gizi, itu akan otomatis menghidupkan mode hematnya kan, meng-off-kan kan, kayak baterai juga kalau di HP low, mode hematnya nyala gitu. Karena kalau misalnya kita kayak tadi kurang dari BMR itu energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk aktivitas dalam sehari. Misalnya kurang dari itu, otomatis akan menghidupkan mode hematnya, dan otomatis ada sistem-sistem di dalam tubuh tuh yang di-off-kan. Contohnya kayak tadi misalnya, harusnya kalau misalnya kita makan yang cukup, gizinya cukup, rambut kita nggak akan kering, nggak akan rontok gitu. Atau mungkin kita akan nggak akan ngerasa lelah, badan kita juga akan terus ngerasa segar, ngerasa fit gitu. Terus kalau misalnya kelebihan gizi itu identiknya sama penumpukan lemak. Kalau misalnya penumpukan lemak itu, contohnya misalnya kalau ada lemak nih, terus plaknya tuh lepas, lemak-lemak itu akan nempel kan, lama-lama akan jadi plak, nah plaknya lepas. Nah kalau misalnya plaknya sampai lepas, dia akan menyumbat pembuluh darah, kalau misalnya dia udah nyumbat pembuluh darah, dia bisa, misalnya plak yang lepas tadi masuk ke otak, itu akan bikin stroke atau misalnya serangan jantung. Terus selain itu, kalau misalnya tubuh kita terlalu banyak menimbun lemak juga bisa menyebabkan metabolisme kita tuh berubah gitu. Kalau misalnya di perempuan, kalau misalnya kita terlalu obesitas, kebanyakan lemak, atau berat badannya terlalu
besar, misalnya terlalu berat, itu tuh bisa berpengaruh sama jadwal menstruasi kita, karena hormon kita akan terganggu. Menurut penelitian juga, rata-rata perempuan yang infertilitas, yang mandul itu rata-rata gara-gara dia obesitas atau misalnya dia terlalu banyak penimbunan lemak di dalam tubuh gitu. Paling itu sih cirinya ya. Pertama, karena ada lemak yang numpuk di dalam tubuh, bisa akhirnya nanti bisa berbahaya bagi tubuh kita juga, banyak bikin kayak penyakit jantung mungkin atau kolesterol tinggi, terus memicu penyakit kayak misalnya diabetes mellitus. Rata-rata kalau misalnya kelebihan gizi di dalam tubuh tuh nanti jadinya penyakit degeneratif, penyakit yang ditanggung seumur hidup, bukan penyakit yang bisa disembuhin gitu aja gitu. Itu udah. Baik Kak, untuk pertanyaan kelima, apakah ada diet yang sehat yang tidak berdampak kepada gizi? Jika ada, tolong bisa jelaskan Kak. Kalau sebenarnya kan kalau menurut saya ya, saya kan belum ahli dalam perdietan ya. Cuma kalau misalnya dilihat-lihat banyak banget kan metode diet, kan ada diet Ayu lah, ada diet keto lah, ya kan banyak banget kan beredar sekarang diet-diet kayak gitu. Padahal pas di riset, kadang itu tuh nggak mencukupi BMR-nya kita dalam sehari. Ada yang cuma makan kayak apel doang, terus telur doang, ada yang pisang doang. Itu tuh nggak mencukupi dalam kebutuhan kita dalam sehari. Otomatis itu tuh sebenarnya kita tahu sendiri tuh nggak baik buat tubuh kita. Kadang kan kalau kita maksain, itu bisa jadi sebut diet ekstrim kan ya. Kalau sebenarnya intinya dari diet itu kan menjaga pola makan ya. Diet itu bukan mengurangi makan, tapi diet itu menjaga pola makan. Nah, menurut saya sendiri yang namanya diet itu intinya tuh defisit kalori. Bukan kayak, oh ngurangin makan, pagi nggak makan, atau siang aja makannya, malam nggak makan gitu, nggak gitu. Tuh, yang ada tubuh kita malah lemas, malah sakit ujungnya. Intinya kalau mau diet itu yang tubuh kita nggak bikin kita jadi sakit ya, pertama tadi cuma defisit kalori. Jadi kita tuh ngejaga pola makan kita dan nge-cut kalori kita tuh sekitar 200 sampai 500 kalori dari kebutuhan kita. Tapi bukan dari BMR-nya. Kalau BMR itu kan energi minimal yang dibutuhkan tubuh. Nah, cara nge-cut-nya kayak gimana? Kita tuh pertama harus hitung dulu BMR kita. Udah itu kita baru kaliin sama faktor aktivitas kita. Nah, itu namanya TDE atau jumlah energi yang di TDEE, jumlah energi yang dikeluarkan oleh tubuh dalam sehari. Jadi, hasil kali dari BMR tersebut dikaliin sama faktor aktivitas kita. Kayak misalnya kita mahasiswa. Mahasiswa itu punya faktor aktivitas ringan, 1,2 faktor aktivitasnya. Kalau misalnya atlet itu kan beda lagi, bisa sampai 1,8 gitu kan. Nah, nanti setelah BMR kita dikaliin sama faktor aktivitas kita, baru nanti perlahan di-cut misalnya 200 dulu, biar tubuh kita nggak kaget. 200 kalori dulu misalnya dari BMR-nya 1.500, TDEE-nya ternyata 1.700. Kita mau nge-cut 200, jadi cuma makan 1.500 doang. Mau nge-cut lagi nanti jadi 1.000, nge-cut 300 berarti jadi 1.400 gitu, perlahan. Nah, dengan cara itu aja sebenarnya kita nggak akan kesiksa kan makannya, kita tetap makan 5 kali sehari, terus kita juga tetap olahraga, melakukan aktivitas fisik, tapi kita nggak akan lemes, nggak akan sakit. Nah, itu tuh udah ngejamin setidaknya 1 kilogram per minggu bakal turun. Nah, nanti kalau misalnya udah bakal turun, selain kita harus nge-cut kalori, kita harus juga, bentar ya, selain kita nge-cut kalori, kita juga harus membiasakan aktivitas fisik. Contohnya kayak tadi minimal 30 menit sehari, dalam sehari. Sebenarnya itu juga udah bisa nurunin kiloan kita tanpa harus diet ekstrim yang bisa bikin kita sampai sakit, atau kayak diet-diet yang beredar sekarang. Menurut saya itu udah cukup dengan cara nge-cut kalori, itu tuh udah paling aman menurut saya. Karena sebenarnya juga semua diet itu sebenarnya nge-cut kalori.
Cuma kadang diet-diet tuh nge-cut kalorinya terlalu ekstrim dan gak mikirin tubuh kita tuh butuh gitu. Tubuh butuh energi minimal yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Harus gitu. Kalau nggak, misalnya nggak terpenuhi ya tubuh kita nggak akan bisa gerak, nggak akan bisa berjalan dengan sempurna gitu. Itu. Baik Kak, pertanyaan ke-6. Menurut Anda, bagaimana trik dalam membagi isi piring agar gizi yang dikonsumsi seimbang? Gizi juga punya pedoman isi piringku namanya. Jadi piring kita itu dibagi jadi setengah dulu. Nah, setengahnya nanti dibagi lagi. Misalnya setengah yang pertama itu ada makanan pokok. Makanan pokok itu seperti nasi atau sumber karbohidrat. Itu sekitar 2/3 dari setengah piring. Makanan pokoknya 2/3 dari setengah piring. Nah, di atasnya itu dibagi lagi sama lauk pauk tadi. Nah, lauk pauknya itu diisi di sebelah kiri, di atas makanan pokok. Itu sepertiga dari setengah piring. Nah, contohnya sepertiga itu tuh kayak gimana? Kayak misalnya lauk pauknya sepertiga itu, sepertiga piring itu 75 gram ikan kembung, 2 potong ayam sedang tanpa kulit, gramnya sekitar 80 gram, terus atau enggak telur ayam 1 butir. Itu cukup untuk memenuhi 1/3 dari setengah piring. Kalau misalnya dari lauk nabatinya sekitar tahu tuh 100 gram atau misalnya 2 potong tempe ukuran sedang. Terus setengah piring sebagiannya lagi itu buah-buahan sepertiga dari setengah piring. Taruhnya di atas. Sepertiga dari setengah piring. Contohnya kayak pepaya itu 150 gram atau 2 potong sedang, terus misalnya 2 buah jeruk sedang, atau misalnya 1 buah pisang ambon tapi yang ukuran kecil. Terus sayuran, karena porsi sayuran tadi menurut tumpeng gizi kan jauh lebih besar, jadi sayuran itu sama besarnya kayak makanan pokok, 2/3 dari setengah piring. Itu ditaruh di bawah, di samping makanan pokok. Itu kalau sayuran itu sekitar 1 mangkuk sedang atau 150 gram sayur. Gitu. Baik Kak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami. Adapun kesimpulan pada kegiatan FGD kali ini, gizi seimbang merupakan susunan pangan setiap hari yang dibutuhkan oleh tubuh masing-masing. Yang dapat dilakukan untuk menjaga gizi seimbang itu ada 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, makan sayur dan buah-buahan atau sumber vitamin dan mineral. Yang ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan yang manis, asin, ataupun yang berlemak. Yang keenam, biasakan makan pagi sebelum beraktivitas, bisa menambah 22% konsentrasi dalam belajar. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup. Yang kedelapan, baca label pada kemasan pangan. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir. Yang kesepuluh, olahraga teratur dan pertahankan berat badan normal. Selanjutnya, dampak dari kekurangan zat gizi. Yang pertama, penurunan berat badan. Yang kedua, kehilangan konsentrasi. Yang ketiga, kulit pucat, kering, dan yang keempat, dehidrasi. Dan yang terakhir, yang kelima, tubuh merasa lemah. Adapun dampak kelebihan dari zat gizi. Yang pertama, penumpukan lemak sehingga menyumbat pembuluh darah yang menyebabkan penyakit jantung dan lainnya. Dan yang kedua, mengganggu metabolisme tubuh. Adapun diet yang sehat itu adalah diet yang tidak menimbulkan sakit, hanya menimbulkan defisit kalori. Caranya dengan mengurangi kalori saja, tetapi porsi makan tetap sama. Terus,
Yang terakhir itu membagi isi piring. Piring dibagi menjadi setengah makanan pokok, 2/3 setengah, dari setengah, terus lauk pauk diisi 1/3 dari set piring. Baiklah, itu saja kesimpulan dari FGD kita pada hari ini. Terima kasih kepada informan kami telah membantu menjawab pertanyaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.